yakin kalau pemimpinnya agamis, negara ini akan sukses dan makmur. Kalau misalkan nih kita nih sebagai rakyat Indonesia, kita punya pemimpin anti korupsi dan memang betul-betul dipraktekkan di dalam kehidupannya ketika beliau menjadi pemimpin. Kira-kira kita sebagai rakyat senang apa nggak senang? Senang dong, pasti ya. Dan kira-kira sebagai rakyat punya harapan nggak kepada pemimpin itu? Tentu dong. Harapannya apa? Mudah-mudahan dengan pemimpin yang anti korupsi, betul-betul negara ini menjadi negara yang makmur, negara yang memang kesejahteraannya betul-betul merata gitu. Tentu kita senang dong. Karena pemimpin itu adalah perisai. Ya kalau kita misalkan dipimpin oleh orang yang suka korupsi dan bahkan menghalalkan korupsi, memakai uang negara yang bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia misalkan, tapi dia memakai uang negara untuk kepentingan pribadinya, misal contohnya, kita senang nggak kalau kayak gitu? Itu kan menyalahi aturan, itu melanggar etika dong. Atau misalkan kita punya pemimpin yang betul-betul cerdas, dia bisa memanage, kita senang nggak? Senang dong. Cerdasnya memang tidak dimanipulatif gitu, tapi memang betul-betul cerdas, ijazahnya jelas dan kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng. Kira-kira kita senang nggak punya pemimpin yang seperti itu? Senang dong, karena kita sebagai rakyat punya harapan gitu kan kepada pemimpin ini supaya bisa mengelola negara ini dengan baik. Ya kalau misalkan pemimpin hanya bermodalkan manipulatif saja, atau misalkan karena dia punya backingan orang dalam, ya ternyata kualitas nggak ada, ya agak susah gitu memakmurkan negara yang begitu besar ini gitu. Tentu pemimpin itu kalau dalam Islam itu nggak kaleng-kaleng loh kriterianya. Makanya dalam Islam itu ketika memilih seorang pemimpin itu orang gila nggak dilibatkan gitu, karena kan udah nggak waras. Kan dalam Islam itu kalau orang gila itu kan nggak wajib untuk sholat juga, nggak terbebani untuk menjalankan hukum syariat, berbeda gitu. Di mana lah mungkin kalian tahu lah gitu. Itu orang gila aja boleh memilih pemimpin, ya gimana? Sementara pemimpin negara itu kan ranahnya ranah yang sangat besar, bukan ranah-ranah desa lagi, bukan pemimpin lingkup-lingkup kecil, RT atau apa, atau madrasah, atau satu lembaga rumah sakit gitu, atau satu perusahaan apa. Tidak hanya lingkup hanya satu itu saja, tapi memang seluruhnya di dalam negara tersebut semuanya menjadi menjadi tanggung jawab pemimpin tersebut. Kalau pemimpinnya bodoh, mohon maaf gitu kan, suka manipulatif, ijazahnya juga palsu, pintarnya dimain-mainin, kira-kira kitanya gimana coba? Senang nggak memiliki pemimpin kayak gitu? Ya ketika pemimpin memiliki sifat yang seperti itu gitu kan, ketika mau menjadi seorang pemimpin aja dia harus manipulatif, gimana ketika dia menjadi pemimpin? Akan lebih manipulatifnya kepada rakyat dan zolim rakyatnya. Jadi yang dimaksud agamis itu bukan hanya performan atau penampilan, tapi memang nilai dirinya, kualitas yang ada di dalam dirinya, akhlaknya begitu loh. Makanya dalam Islam tuh gak kaleng-kaleng. Pertama adalah kriteria pemimpin itu adalah cerdas, fatonah. Yang kedua tablik, menyampaikan. Jadi kalau di kitanya mah public speakingnya itu adalah bagus gitu, tertata, tersusun rapi kalau berbicara, sehingga yang mendengarkan itu betul-betul menerima dan bisa mendapatkan pelajaran gitu, paham gitu. Penting pemimpin itu public speakingnya bagus ya, menyampaikan, tablik, menyampaikan ketika ada kezoliman di bawahnya gitu kan. Ya harus betul-betul pemimpin tersebut memberikan arahan gitu. Ya kalau pemimpinnya public speakingnya kurang bagus gitu kan, public speaking juga dibantu oleh pengetahuan yang dia punya gitu. Sekalipun dia pintar ngomong, kalau isinya kosong yang ada di dalam otaknya juga ya sama aja, nggak bisa apa yang mau disampaikan gitu kan, apa yang mau diselesaikan permasalahan yang ada di bawahnya. Misalkan kan biasanya kalau pemimpin paling atas tuh di bawahnya ada mungkin gubernur, ada wali kota, ada lurah-lurah segala macam. Ya kalau misalkan pemimpin mau mengarahkan yang di bawahnya itu mungkin ada penyelewengan, dia nggak
nggak bisa ngomong, ketika pintar ngomong pun nggak ada isinya, ya apa yang mau disampaikan. Jadi emang harus selaras gitu. Dia ilmunya ada gitu kan, cerdas, tapi dia juga public speakingnya bagus gitu. Itu yang ketiga, itu amanah. Dia pemimpin ini amanah gitu, dapat dipercaya oleh rakyatnya karena memang dengan kejujurannya gitu bisa dipercaya. Ya tentu kita seneng dong memiliki pemimpin yang cerdas gitu kan, public speakingnya bagus kan, terus dia amanah, tentu kita seneng. Benar gitu kan, satu lagi benar, sidik. Dan pemimpin ini ketika memiliki sifat sidik, benar, kata-katanya itu tidak dia omong nih sekarang, tapi janjinya itu apa yang diomongin, dijanjikan kepada rakyatnya gitu, yang dia janjikan kepada rakyatnya itu dia tidak laksanakan gitu. Itu termasuk kebalikan daripada sifat sidik. Kalau sidik ketika dia menyampaikan bahwa saya punya program ini, mau menurunkan pajak gitu kan, bahkan misalkan pajak hanya 1 kali aja, atau bahkan 0% pajaknya, misalkan nggak ada pajak-pajakan gitu misal contohnya. Ketika dia menjadi pemimpin, betul-betul dia menjalankan apa yang diucapkannya gitu. Itu termasuk sidik, benar gitu. Tentu kita senang punya pemimpin bener ngomongnya gitu kan, jujur, nggak suka dusta gitu kan, amanah gitu kan, bisa dipercaya gitu, menjalankan amanahnya dengan baik, cerdas gitu kan, fatonah ya, cerdas, dan public speakingnya bagus gitu, tablik menyampaikan. Ini kriteria dalam Islam. Inilah yang dimaksud agamis gitu. Jangan berpikir agamis itu adalah dilihat dari performance saja. Tidak, performance itu tidak menjamin orang itu agamis gitu, tapi lebih kepada nilai dirinya, perilakunya ketika dia bergaul di masyarakat, ketika dia bersosialisasi gitu kan, ketika dia menjadi pemimpin atau menjabat sesuatu gitu kan, mungkin menjabat lurah, RT, gubernur, wali kota, atau DPR, atau bahkan presiden gitu kan, atau jadi MK atau apalah gitu, rektor segala macam lah. Dia ketika menjabat, dia menjabat jabatan yang dia pegang itu betul-betul dijalankan dengan baik gitu kan, tidak ada pelanggaran etika dan moral gitu. Betul-betul pemimpin ini adalah pemimpin yang solih gitu kan, pemimpin yang betul-betul dia bertanggung jawab kepada Tuhannya. Karena kalau pemimpin ini bertanggung jawab kepada Tuhannya, saya yakin pemimpin ini sudah pasti akan bertanggung jawab kepada makhluknya gitu. Karena ketuhannya aja yang memang betul-betul tidak terlihat secara kasat mata, dia bertanggung jawab gitu. Apalagi yang betul-betul kelihatan kasat mata kita manusia gitu kan, yang memang kelihatan ini loh tanggung jawab kamu sebagai pemimpin, tentunya akan lebih daripada itu kalau orang yang betul-betul sudah bertanggung jawab kepada Tuhannya. Karena masalahnya di sini dia memikirkannya bukan hanya nilai manusia saja, tapi pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu, di hadapan Allah. Nanti dinilai, semua perilaku kita di dunia itu dinilai gitu. Makanya perlu banget memiliki pemimpin yang solih. Ya itulah agamis. Jadi solih ini jangan diartikan pakai peci, pakai sarung, pakai baju gamis, enggak ya. Gitu ya. Tidak hanya itu gitu. Ya. Tidak hanya melulu itu. Kalau kita sudah mematok itu gitu, itu agamis, ya nggak bisa. Ternyata perilaku di lapangan suka marah-marah, suka jina, suka jelalatan gitu kan. Kalau dia jadi pemimpin, dia jahatnya minta ampun gitu kan. Dia menghalalkan misalkan riswah gitu. Apa riswah? Suap menyuap, pokoknya halal haram hantam terus gitu. Ya nggak bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana pemimpin-pemimpin muslim yang pernah mengguncang dunia, karena masa kepemimpinannya itu walaupun hanya 2,5 tahun seperti Umar bin Abdul Aziz, itu bisa mengguncang dunia. Kenapa?
Hanya 2 tahun setengah rakyatnya tidak ada yang mau menerima zakat, saking makmurnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi pemimpin atau presiden menyumbangkan uang pribadinya 20 miliar untuk kas negara. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang tidak takut dengan akhirat. Kalau pemimpin takut akhirat, beginilah jadinya. Makanya nih jangan lupa nih cek bukunya.